Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Aldo Robertson Matulesi. Saya Galang Selamat Tuna. Saya Kristen Yusuf Pelansakan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait program yang akan kami buat. Saya Galing Selamat Tuna dan pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait program di Java. Kita masuk ke program di Java. Untuk program ini berfungsi untuk menghitung Simple Moving Range atau SMA. Salah satu metode smoothing data yang digunakan dalam analisis deret waktu, time series. Metode SMA membantu mengurangi fluktuasi jangka pendek dalam data sehingga tren utama dapat terlihat lebih jelas. Misalnya, pada data harga saham harian, SMA digunakan untuk melihat tren kenaikan atau penurunan harga dan dalam periode tertentu. Misalnya, rata-rata 3 hari, 5 hari, atau 10 hari. Program ini Program ini mengambil data deret waktu dalam bentuk array double, menghitung rata-rata nilai dalam jendela atau window tertentu, menampilkan hasil smoothing SMA bersama data lainnya. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan untuk perbagian. Nah, pertama import. Untuk bagian 3 ini import adalah array list dan list. Ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan SMA dalam bentuk list yang bisa berisi 0. Untuk array, digunakan untuk menampilkan isi array dengan arrays to string. Kita masuk ke deklarasi kelas. Ini untuk kelas. Nama kelas utama adalah simple. Ini untuk nama kelas bersifat publik, artinya bisa dijalankan di luar kelas lain. Kelas ini. 3 metode calculate. Metode calculate. Atau public static list. Public static list ini untuk menghitung simple moving average atau SMA dari sebuah array data. Untuk data ini array angka, misalnya harga, suhu, dan lain-lain. Window ini untuk jumlah data yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. Contoh 3 berarti rata-rata dari 3 data terakhir. Mengembalikan hasil dalam bentuk list double. Ini agar bisa menyimpan nilai 0 untuk bagian yang belum bisa dihitung. Kita masuk ke validasi Windows. Ini validasi Windows. If ini throw new, illegal argument exception. Harus bilangan bulat. Ini mengecek apakah nilai Windows valid, lebih besar dari 0. Untuk ini, jika tidak valid, program melempar error dengan pesan penjelasan. Selanjutnya untuk list double. List double SMA result. Kita cari list double SMA result. Ini array list. Itu membuat list kosong untuk menyimpan hasil perhitungan SMA tiap data. Menggunakan double agar nilai awal bisa berupa 0. Karena belum cukup data untuk dihitung di awal. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kristen Yusuf Pelansakan dari kelompok 3 dengan NIM 2304281. Jadi dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan yang langsung ke 6 perulangan utama untuk menghitung SMA. Jadi for INT perulangan luar for INTI sama dengan 0, titik koma I
kurang dari data length i++ melintasi seluruh data satu persatu. Lalu untuk kondisi if i kurang dari window min 1, saat jumlah data yang telah dilewati masih kurang dari panjang window, SMA belum bisa dihitung, tambahkan 0. Lalu perulangan dalam for int j sama dengan 0, lalu j kurang dari window j++, menjumlahkan window data terakhir mulai dari i sampai dengan window plus 1 sampai i. Rata-rata setelah jumlah diperoleh dibagi dengan window untuk mendapatkan nilai rata-rata atau average, lalu ditambahkan ke list hasil ke SMA result. Lalu yang ketujuh, method main. Public static void main string args, metode utama yang menjalankan seluruh proses program. Yang ini. Lalu metode lalu yang ke-8 membuat data contoh. Lalu ini yang coding seperti ini, double data direct waktu dalam kurung 10.0, 12.0, 13.0 sampai dengan 23.0. Data direct waktu contoh misalnya harga harian, jumlah data 12 titik pengamatan. Lalu yang ke-9 menentukan periode SMA. INT periode SMA sama dengan 3, window atau periode ditetapkan 3. Artinya setiap nilai SMA adalah rata-rata dari 3 nilai terakhir. Selanjutnya penjelasan yang akan saya serahkan kepada teman saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Algar Bertrand Batulesi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di line yang ini, dia akan memanggil calculate SMA untuk menghitung data asli yang ada di atas ini. Hasil untuk menampilkan hasil smoothing di akhir nanti. Nah, kita masuk ke line yang ke 54 sampai 57 ini, dia akan print atau dia akan menampilkan output dari yang pertamanya akan muncul data, dia akan muncul data asli dan akan menampilkan data yang ada di atas sini. Nah, ya. Ini yang ini kita lewatkan saja, ini hanya judul yang di atas. Nah, yang ini bagian yang penting. Ini output di line yang ini akan menunjukkan output dari hasil smoothing yang di dari data asli yang di atas ini. Coba kita run. Data aslinya sudah terlihat ada di sini. Dan hasil smoothingnya ada di bawah. Yang jika nilai SMA belum bisa dihitung atau nol, dia akan menampilkan tampilan simbol garis. Nah, biasanya ini data yang bisa dihitung, hasil smoothingnya. Program simple smoothing ini menunjukkan cara secara sederhana untuk menerapkan simple smoothing average pada deret waktu dengan menggunakan rata-rata dari sejumlah data terakhir. Fluktuasi kecil bisa dihaluskan sehingga tren utama terlihat lebih jelas. Manfaat utama dari program ini adalah mengurangi noise atau gangguan data acak, menampilkan tren data dengan lebih stabil, dan dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti ekonomi, cuaca, sensor, atau stok barang. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisis direct waktu menggunakan Java. Terima kasih.